Assalamualaikum, jumpa lagi di channel Dapur Bunda Rini. Di video kali ini Dapur Bunda Rini mau bikin yang spesial ya teman-teman, gulai kaki sapi atau gulai tunjang ya, khas Sumatera Barat, Padang ya. Bagaimana cara buatnya? Simak video ini sampai selesai. Seperti biasa jangan lupa tinggalkan subscribe. Langsung aja yuk. Bahan-bahan utamanya di sini ada kaki sapi ya. Seperti ini kurang lebih 1 kg. Bedanya sama kikil, kalau ini dia ada ototnya ya teman-teman, jadi rasanya itu kenyal-kenyal, enak, lebih enak dari kikil, dan harganya juga pasti beda sama kikil ya, jauh beda ya. Nah ini akan saya potong-potong. Nah kalau di pasar tradisional dekat saya tinggal ini, Jawa Tengah, rata-rata kikil atau kaki sapi seperti ini udah direbus ya teman-teman, jadi kita di rumah tinggal cuci bersih, tinggal dimasak, jadi kita nggak perlu rebus lagi. Tapi kalau teman-teman beli mentah, boleh teman-teman rebus sampai sedikit lunak ya, atau di presto juga bisa. Lalu ini akan saya potong-potong sesuai selera ya teman-teman. Untuk harganya sendiri beda dengan harga kikil ya teman-teman, lebih mahal kaki sapi karena dia banyak ototnya, rasanya juga lebih enak ya. Lalu ini dipotongnya jangan bagian halusnya seperti ini ya, jadi bagian ototnya kita potong seperti ini. Jadi 1 kilo saya dapat 16 potong ya, sesuai gede kecilnya. Nah ini udah jadi, ini bisa disisihkan dulu. Lalu di sini ada santan 700 ml dari 1 butir kelapa ya teman-teman. Saya ambil nggak terlalu kental dan juga tidak terlalu encer ya, jadi agak lebih ke kental ya teman-teman. Ini disisihkan dulu. Bahan yang kita haluskan di sini ada cabai ya, cabai merah keriting 1 on lebih, bawang putih di sini 6 siung, bawang merahnya 15 siung, lengkuas 2 ruas jari nanti digeprek aja ya. Lalu di sini kunyit 1 ruas jari, jahe 2 ruas jari. Nah ini digeprek aja nanti lengkuasnya. Ada tambahan di sini ada jinten setengah sendok teh, merica bulat 10 butir ya. Lalu di sini ada ketumbar 1 sendok makan, kapulaga 2 butir ya, bulat-bulat seperti ini. Bunga lawang di sini saya pakai 1 buah ya, karena ini tinggal pretel-pretelan, saya ambil aja ya. Nanti dihaluskan semua ya teman-teman. Nah ini dia, itu aja. Ini akan saya haluskan semua aja. Nah ini kita sisihkan dulu. Lalu di sini ada tambahnya daun kunyit 1 lembar, daun jeruk 3 lembar, daun salam 3 lembar, serainya saya pakai 1 batang yang besar ya, tapi karena ada yang kecil saya pakai 2 batang. Lalu semua bahan akan saya blender aja ya teman-teman, bawang merah, bawang putih, jahe, kunyit, dan juga ketumbar, kapulaga, bunga lawang, dan juga merica ya, jinten. Nah untuk mempermudah menghaluskannya saya tambahin air ya secukupnya aja. Ini udah jadi, tinggal ditumis aja. Lalu ini siapkan wajan, isi minyak secukupnya aja. Saya pakai minyak di sini 5 sendok makan ya teman-teman. Nah ini karena banyak bumbunya saya pakai 5 sendok makan. Lalu di sini saya masukin aja daun-daunnya tadi, daun rempahnya tadi, daun kunyit, daun salam, dan juga daun jeruk ya, serai. Nah kalau nggak punya daun kunyit boleh di skip ya teman-teman. Tapi kalau punya boleh dikasih, lebih enak pakai daun kunyit ya. Lalu di sini diaduk dengan api kecil saja, dimasak sampai benar-benar matang dan tanak. Lalu tambahin, jangan lupa tambahin pala bubuk kalau ada ya, pala bubuk seperempat sendok teh, kayu manis seperempat sendok teh aja ya. Kita lengkap rempah-rempahnya di sini ya teman-teman. Kalau teman-teman punya pala, ini udah keluar minyaknya ya, ini palanya udah tanak, masukin aja kikilnya. Nah kalau teman-teman punya pala yang butir boleh pakai ya, sedikit aja. Nah ini diaduk-aduk. Nanti teman-teman bisa lihat di kolom deskripsi ya, saya akan cantumkan resep lengkapnya di kolom deskripsi. Nah ini diaduk, ini diungkap dulu ya kikilnya tadi dengan bumbu. Jadi dia biar nanti meresap ke dalam daging tunjangnya ini atau daging sapinya ini ya, daging kaki sapinya ini ya teman-teman, ke dalam kaki sapinya. Lalu ini ditutup saya tutup kurang lebih 5 menit dengan api kecil saja. Kalau nggak kecil nanti lengket di bawahnya ya. Sesekali diaduk ya teman-teman agar nggak lengket bumbunya. Ini sampai minyaknya benar-benar keluar semua. 5 menit lumayan lama ya, jadi cukup 3-4 menit aja, sesuai selera. Yang penting semuanya udah tercampur, udah terlumuri. Nah itu bisa diguyur dengan santan.
Nah, masukin santannya ini ya. Ini santannya saya bikin lebih kental ya teman-teman. Nah, ini diaduk-aduk aja. Ini harumnya udah semerbak ya, udah wangi sampai ke depan ya, ke depan rumah. Teman-teman ini wajib coba ya, recommended buat menu buka puasa ataupun sahur ya. Nah, tambahin garam setengah sendok teh, kaldu bubuk 1 sendok makan, penyedap rasa seberapa sendok teh aja atau secukupnya aja, gula pasir 1 sendok makan. Ini diaduk kembali ya teman-teman. Untuk garam teman-teman totalnya saya di sini pakai 1,5 sendok, lebihin sedikit karena nanti pas begitu surut dia kurang asin ya, kurang gurih, kurang berasa garam ya, karena kaki sapi sendiri nanti mengeluarkan kaldu ya teman-teman, mengeluarkan minyak juga. Lalu diaduk, ini dimasak sampai benar-benar tanak dan surut ya. Nah, kalau teman-teman warnanya lebih merah lagi, itu tambahin cabenya ya, mungkin 1 on lebih sedikit ya teman-teman. Ini diaduk, ini udah mendidih. Nah, lalu di sini kalau punya asam jawa tambahin ya, ambil 1 sendok makan, direndam dengan air biasa aja. Nah, sampai keluar airnya diperas-peras, masukin ya teman-teman. Kalau nggak punya boleh pakai asam kandis, bisa juga ya. Asam kandis cukup pakai 1 atau 2 aja. Nah, ini udah keluar minyaknya ya teman-teman. Ini kaki kambing sendiri itu mengeluarkan minyak ya. Tadi kita tumis juga dengan minyak. Jadi cukup seperti ini aja. Ini udah mulai surut, kuahnya juga udah kental ya. Kalau teman-teman nggak mau kental, bisa tambahin air ya, secukupnya aja. Nah, ini bisa kita tes tusuk, ini udah matang ya. Nah, ini proses masaknya saya kurang lebih 20 menit ya teman-teman. Nah, ini kikilnya udah lunak, kaki sapinya udah lunak, jadi cuma 20 menit aja. Ini diaduk-aduk. Ini harum banget ya teman-teman, ini bikin lahap makan ya. Biasanya ini kalau saya jumpain di rumah makan nasi Padang asli Sumatera Barat ya, kalau saya pulang ke Padang. Tapi kalau di tempat saya tinggal ini jarang yang kuahnya seperti ini ya teman-teman, karena harga nasi Padang 10.000. Jadi susah nemuin yang kental-kental seperti ini. Jadi bikin aja biar lebih puas ya. Ini diaduk. Nah, dirasa sudah matang, matikan kompornya. Jangan lupa buangin daun salam, daun jeruk, daun kunyitnya juga, serainya. Tapi kalau ibu saya masaknya nggak dibuangin daun-daunnya ini teman-teman. Jadi kalau ketika mau manasin tetap dimasak aja. Nanti katanya lebih wangi, keluar lagi ya bau aroma serai, aroma daun kunyitnya juga. Nah, dirasa sudah, ini bisa dilihat ya, warnanya cantik ya, walaupun kurang cabenya, walaupun kurang merahnya. Seperti ini udah cukup ya teman-teman. Nah, ini dia, ini lunak, kenyal, empuk ya, juicy. Nah, ini bisa kita sajikan seperti ini. Nah, cus langsung aja bikin teman-teman, beli langsung ke pasar, bilang kaki sapi. Nah, ini dia udah jadi. Sampai di sini dulu video dari dapur Bunda Rini. Gulai kaki sapi atau gulai tunjang khas Padang Sumatera Barat ala dapur Bunda Rini udah jadi. Sampai di sini dulu video dari dapur Bunda Rini. Selamat menonton, selamat mencoba. Semoga bermanfaat. Dukung terus channel dapur Bunda Rini, semoga berkembang ke depannya teman-teman. Bagi yang baru bergabung jangan lupa tinggalkan subscribe, komen, like, and share juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.